saya menelaah secara yuridis, kemudian saya juga menemukan, analisis saya menemukan beberapa kejanggalan di dalam surat dakwaan. Dan sebagai orang luar saya hanya bisa memantau SIPP PN Jakarta Selatan kan. Artinya itulah yang bisa saya jenguk lah, katakan sebagai orang hukum. Nah, saya menemukan hal yang janggal ketika klik di barang bukti. Di barang bukti itu ada 5 bukti digital dan 2 transaksi sama transfer. Nah, di bukti digital ini saya khawatirnya ada sesuatu karena di bawah, paling bawah sekali saya menemukan barang bukti tidak diberikan ke pengadilan. Nah, lantas kemudian saya berusaha mengulik terhadap barang bukti tersebut dengan menyandingkannya dengan surat dakwaan. Ternyata di kasus kita ini hanya 2 fundamental terhadap kasus ini, yaitu percakapan dan uang 4 miliar. Itu aja yang saya temukan. Iya, betul. Ya. Setelah saya meneliti surat dakwaan yang jumlahnya 17 halaman, terus saya sandingkan dengan alat bukti tersebut. Ini kayaknya nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambungnya karena cuma ada 1 HP, yaitu HP, kalau lihat di situ HP milik RG, Reza Gladys. Begitupun akun WhatsApp, kemudian transkrip percakapan WhatsApp, terus 2 flash disk, 1 abu-abu warna Acer dan warna hitam milik merek robot. Nah, sepengetahuan saya sebagai praktisi hukum ya, apabila surat dakwaan berisi percakapan, apalagi ini alat bukti digital, otomatis yang kita soroti adalah apakah sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 UU ITE gitu. Karena menyikapi cuma transkrip saja, itu bisa saja percakapan itu kan dipotong-potong, di-delete dan sebagainya, tidak utuh. Jadi hingga hari ini di persidangan saya belum pernah melihat jaksa penuntut umum memperlihatkan HP. Karena HP ini sebagai sumber utama dari keluarnya suara, dari keluarnya video dan keluarnya transkrip percakapan. Dan melihat saya lah di layar kaca gitu, itu ada beberapa yang di-delete percakapannya, namun kenapa ahli menyatakan bahwa alatnya itu tidak bisa mendeteksi, kan aneh. Sementara kita yang orang awam saja bisa untuk memunculkan ketika percakapan dihapus. Nah, yang saya kaget lagi ternyata ada video. Tapi ini sebenarnya sign yang bagus buat kita ketika itu video. Saksi korban pernah menyatakan saya tertekan, saya ketakutan. Tapi kita setelah melihat video itu dia nyengir-nyengir, ketawa-tawa, dan memang ada setup. Setupnya apa? Ternyata dia pegang HP di speaker dan ada intercept dari orang lain yang merekam. Ya sesuai dengan pasal 31 UITE itu kan udah melanggar. Ada tindak pidana yang mereka lakukan, itu merekam diam-diam. Yang namanya merekam itu hanya kewajiban dari penegak hukum, bisa kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Tapi mereka lakukan. Yang sungguh aneh lagi bagi saya, dan ini membahayakan sekali, adalah alat bukti tersebut ya, barang buktinya itu dijadikan alat bukti yang mentersangkakan kita. Dan ini sungguh absurd. Bagaimana saya bisa menelpon Mambel di kemudian hari ketika saya ketika ini diaminkan sebagai barang bukti. Jadi saya takut nelpon siapa aja, saya takut nanti saya direkam terus dijadikan barang bukti. Direkam barang bukti negara ini kan hancur lebur ketika barang bukti rekaman tersebut diaminkan sebagai barang bukti. Saya berharap hakim tetap merah putih, hakim Pancasilais, dan hakim takut akan api neraka. Udah gitu aja, makasih. Terima kasih Kak Hasil. Lanjut, Buat lucu-lucuan aja ya, tadi ada ketikan katanya otaknya Nepos didonorin. Emang ada yang mau nerima donoran otaknya Nepos? Itu kan sel-selnya penuh dengan atau the doll itu, sel-selnya itu. Emang ada yang mau ya? Kan benar aku bilang kan, naiknya kalian di sini tuh menyebabkan stroke. Ada bentar lagi kayak gini. Habis cerita Bang. PKP-nya di mana? Ada itu. Dah kenal. Ada yang mau siapa? Ya kan dijadiin gulai juga nggak ada yang mau tuh otaknya si Nepos itu. Ya kan itu sel-selnya penuh dengan racun itu. Ya, jadi janganlah ya. Siapa yang mau juga? Itu sel-selnya penuh dengan jutun the doll itu ya. Ibu dokter. Aja. Ibu dokter. Ya.
di dalam ilmu penyakit bagian dalam itu kan ada yang dikenal dengan SIP ya kan. Apa namanya itu? Sistem stem cell itu loh. Jadi ada kerusakan. Jadi kan darah itu diantarkan segala macam itu kan. Jadi kalau ada kerusakannya, jadi rusak semua. Nah, itu maksudnya. Ya? Iya kan dokter ya? Iya, jadi memang. Waduh, alamat dah besok dah. Aduh, alamat dah ini ada. Malam ini kayaknya. Aduh, malam ini akan terjadi sesuatu ya. Gitu. Iya memang, jadi memang kerusakan. Jadi kita tahu ya yang namanya Jotun Dedol itu kan efeknya kemana-mana ya. Jadi untuk kalian juga ya, ini informasi. Jadi hati-hati, apalagi bandarnya. Wah ini lebih serem lagi nih. Kan gitu pengumpul lah ya, pengumpul. Pengumpul dari Jotun Dedol. Nah itu lebih gila lagi tuh efek ini racun di dalam darahnya itu. Gitu. Jadi ya kemana-mana pastinya. Makanya dia jadi gampang tantrum, ketawanya jadi kesetanan kayak begitu. Ya kita maklumin aja lah. Apalagi nanti kalau barang-barangnya ditarikin sama yang punya. Ya, itu kan barang titipan tuh, Bang Yamin. Itu yang di rumahnya dia barang titipan. Kalau emang bukan barang titipan, Bang Yamin, tunjukin ya. Kita kalau beli sesuatu yang branded ya. Ya, misalnya Van Cleef Arpels misalnya ya. Tahu nih, misalnya, siapa? Oh, Putri Jimbo udah turun ya. Van Cleef Arpels. Dan kita kalau beli sesuatu itu kan ada namanya. Tunjukin dong ada nama dia nggak di situ. Bisa nggak ada tunjukin namanya dia di pembeliannya di kwitansi bonnya itu? Maaf dong, ini ada chat Duta Intel. Itu dengan siapa Duta? Aku bacakan ya. Iya, Tadi kan Kak. Doktif, Maaf, tadi kan maaf. Doktif kan minta tolong. Shot ya betul. Oke, aku bacain ya. Hello, lagi di mana nih? Ikutan live komal TikTok yuk bareng aku Putri Jimbo, Doktif, Bang Sunan, Bang Yamin, dan Kak Sil dan Mambel. Yuk berani yuk join, kami lagi live lo ini, yuk aku bilang. Terus dia ngebales, Fitri ini ngebales, najis, masa mau gabung sama copet, lanjut nyampah kalian, katanya begitu. Terus aku bahas lagi begini, kok sombong banget sih anda, sesama sampah gak boleh ngomong begitu loh, aku bilang begitu. Udah selesai. Enggak, ini copetnya yang mana? Copetnya Gue copetnya ini harus dijelaskan yang mana copetnya. gue Biar saya bantu jawab. Ada dalam bahasa asas universal hukum Latin itu begini. Casus domentis correctio fit sapiens. Adanya orang gila, koreksi bagi orang yang bijak. Bukan yang hanya sekedar waras ya. Adanya orang gila, koreksi bagi kita yang bijak. Itu yang pertama. Koreksi bagi kita yang bijak. Jadi untuk menanggapi orang-orang seperti ini, kita bijaksana saja. Syaratnya itu. Yang kedua, sampah itu bisa diolah kembali, pembangkit listrik segala macam. Kalau ada manusia yang rusak seperti rusak di kepala, itu lebih buruk dari sampah sebenarnya. Mohon maaf betul saya. Karena apa? Coba olah kembali sampah itu. Berapa banyak dari Bekasi segala macam. Pembangkit listrik. Ini apa? Ini lebih buruk dari sampah kalau begitu. Mungkin dari saya itu jawaban saya Duta Intel. Terima kasih. Agak-agak mulai lantam mulut Bang Yamin ini ku tengok ya. Kalau Dokter mungkin agak berbeda di sini ya, Bang Yamin. Itu kalau menghadapi ada asas hukumnya. Nah, kalau menghadapi orang-orang yang begini, ini nggak bisa dengan bijaksana. Kalau bisa lebih gila lagi gitu Iya, loh. betul, Kalau betul. Doni begitu, ngadepin Suneo, ini lebih gila lagi ngadepin Nepos, lebih gila lagi gitu. Kalau orang waras, ngadepin orang bisa sakit hati. Kalau Doti enggak, ngadepin mereka hajar lagi, kan gitu. Tapi gini lah, untuk yang ada di sini ya, ada nggak pesan atau semangat yang ingin diucapkan untuk Nikita dan Mail yang sekarang sedang ditahan gitu, untuk pesan dari kalian, semangat dari kalian, boleh nggak? Mambel saya duluan sekalian habis itu. Silakan mulai dari Kak Sil. Saya izin Doktif, Sunan Kalijaga dan Yamin ya. Saya memang berupaya ya sekeras saya untuk ikut ke dalam kasus ini karena saya peduli. Ini kita perempuan dengan 3 orang anak, sama dengan saya dengan 3 orang anak.
Dan saya menilainya bahwa seorang artis saja bisa dibegitukannya separah ini gitu. Dan saya berharap nih kita menjadi tonggak sejarah lah, agar hukum ini tidak lagi dimain-mainkan atas dasar kekuatan uang, kekuatan jabatan seseorang. Jadi saya membuat gerakan, insya Allah Kamis ini ya, saya akan sudah mengumpulkan 300 tanda tangan dari rakyat netizen, itu penangguhan, penahanan, jaminan dari mereka, dan akan dikirimkan hari Kamis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mungkin akan bertambah. Mambel juga katanya mau kan? Wah, Dan keren. ya siap. Aku Karena ini harap juga Bang dari Sunan masyarakat. kalau bisa Bang Yamin hadir aja, kehadiran aja itu udah sangat-sangat menguatkan Ya. sebenarnya. Yang kedua adalah saya akan meminta audiensi kepada Bapak Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Koordinator bidang hukum, HAM, kemudian pemasyarakatan dan migrasi. Alhamdulillah sudah koneksi dengan orangnya beliau, dan nanti akan diberikan audiensi, mungkin Bang Yamin, Sunan Kalijaga bisa ikut ya. Kemudian kita akan menceritakan kisah pertarungan dini kita ini, dan juga hal-hal lain lah yang mungkin bisa menambah ilmu kita dari Bapak Yusril Iza Mahendra. Dan yang paling utama di hari Kamis nanti, saya akan membuat gerakan aksi damai di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aksi damai ini memainkan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu Indonesia kemerdekaan, dan kemudian ada puisi, dan kemudian saya mengajak masyarakat yang menggunakan skincare, dan kami akan bicara tentang bahayanya, kemudian bagaimana memilih skincare yang baik ya. Wah, keren. Siap Bang. Lantas Sayang kami juga banget ya, mengajak karena dokter harus ke Medan, ada Ya, panggilan nggak soalnya apa-apa. selesaiin sekalian ngeberesin. dan satu lagi Dokter memang benar, dokter cari aman. ya, Bukannya dokter cari aman ya. Sejak kapan gue cari aman, Mabel? Nah, satu lagi kami juga mengajak masyarakat yang pernah bermasalah dengan hukum baik pidana maupun perdata untuk menceritakan kesulitan mereka berhubungan dengan polisi, dengan kejaksaan, dan dengan hakim. Jadi itu aja gebrakan saya di bawah nanti, dan ini murni adalah ide saya karena tidak perlu uang, karena saya mengajak teman-teman ini bawa tumbler sendiri, air sendiri ya kan, makanan sendiri, dan nanti paling kami akan membuat spanduk dan juga bendera kecil. Di situ ada tulisannya juga, selamatkan Nikita Mirzani, selamatkan anak bangsa. Itu aja dari saya. Bukan Terima kasih bayaran semuanya. ya, bukan bayaran Bukan. ya. Ini netizen pendukung Tabuno. Nikita Buzzer ya, Mirzani. Kasil ya, bukan buzzer Iya. ya. Bukan. Silakan Kak. Kak Putri. Ya. Umi Putri ada nggak pesan semangat? Bukan orang Ambon ya, bukan orang Ambon yang dikumpulin, bukan ya. Memang bahaya kali mulut Orang dokter. Ambon tiba-tiba dikumpulin. Bahaya kali mulut Gini. perempuan ini. Ada satu hal cepet yang nggak? lucu ya. Ada satu hal yang lucu. Ya, Beta ini bukan orang Ambon. Ya, Beta ini orang Sumatera. Tapi om-om Beta ini Ambon semua di rumah. Gitu loh. Dan kalaupun melakukan hal sesuatu itu memang karena gue dianggap keponakannya, bukan karena dibayar. Itu aja sih. Ngerti ya Bang Sunan ya? Ale tahu beta toh. Ale su tahu beta. Umi boleh nggak pesan dan semangat untuk Niki dan Mail yang sekarang sedang ditahan? Buat Mail, buat Niki tetap semangat, jaga kesehatan. Kita semua di sini tahu kamu dizolimin, kamu lagi di inilah, ibaratnya lagi benar-benar dizolim ya. Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Gitu. Semua di sini mendoakan, mendukung untuk Niki dan Mail karena kalian itu ya tidak bersalah. Kalian ya kata orang kan dijebak, intinya seperti itu. Cuma balik lagi ya, kalau untuk kasus skincare itu gue memang tidak paham dan gue tidak ikut campur. Hanya kalau untuk Niki dan Mail, support penuh gue untuk mereka. Untuk Fitri, Nggak paham deh gue siapa tuh ya. Segera diberikan hidayah, tapi kayaknya sulit karena di otaknya penuh dengan sel-sel yang sudah rusak. Karena itu dong.
Udah nggak usah diharapkan lah dia mah, jangan ngarepin dia tambah. Tabayun. Silakan dari Doktif, lanjut nanti ke Duta Intel, ke Bang Yamin, dan di Bang pula lagi. Siman. Silakan. Semangatnya aja untuk Niki. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Memang Ya, kalau kalau di sini. Kalau Doktif selalu mendoakan lah ya, nggak perlu diminta juga. Nikita, Mail diberikan kekuatan di dalam sana karena memang Amin. agak berat juga ya meninggalkan anak yang sekian bulan loh. Itu memang lumayan juga sebenarnya, jadi nggak tega. Tapi ya Doktif yakin tidak ada sesuatunya Allah kasih kalau nggak kuat. Jadi ya memang dikasih ke Nikita karena Nikita kuat seperti itu. Betul. Ya, jadi ya insya Allah Nikita semoga segera melalui inilah, insya Allah amin, dengan semuanya dengan selamat. Dan mungkin inilah yang membuka jalan Nepos dan geng tikus untuk menuai akibatnya seperti itu. Karena kan doa orang terdolimi ini kan makbul. Jadi Nikita, anak-anaknya, yuk silakan berdoa, panjatkan doa sekencang-kencangnya seperti itu. Nah, itu aja. Silakan Duta Intel yang baru melompat. Kok gue Maaf. gue nggak ada, gue nggak bisa. Ya semangat aja. Lu bisanya cuma ketawa doang memang sial. Iya, gue cuma bisa menghina orang aja. Silakan kepada Duta Intel selaku pengkhianat dari kubu. Satu lagi boleh tambahin nggak Mamel, mumpung ini ada ketik-ketikan banyak. Nanti teman-teman apabila memang berkenan untuk ikut hadir, saya akan siapkan draft daripada surat pernyataan sebagai penjamin penangguhan kita di lokasi ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tolong bawa fotokopi KTP dan materai masing-masing sendiri, karena kita semua atas tidak ada paksaan sama sekali. Ini karena keperluan kita kepada Nikita ya, minta tolong itu aja. Jadi jangan di framing soal katanya KTP itu ID card yang penting bla bla bla. Nggak ada itu Kak, intinya itu untuk Niki aja. Silakan Betul, Bang itu Yamin. aja ada saya. Saya mau ikut. Iya, Tapi abang bagi- terakhir lah nanti penutup. Abang selo bang. Saya mau ikut. Konten, tenang. Saya mau Diajak, ikut. jangan kayak nggak diajak Bang Sunan. Saya mau ikut. Tapi bagi cepek dulu dong. Astaga. Bang, gue jambak lo ya bang ya. Ini Cepet pesan dulu dong. aja, semangat untuk Niki. Terus kita lanjut lagi perbincangannya. Silakan Bang Yamin. Iya, terima kasih. Sekali lagi saya kehormatan lah, walaupun lewat media TikTok ini ketemu Bang Sunan, one of my idol, Doktif, Duta Intel, Kasir khususnya, Putri Jimbo, Kak Mambel sebagai host, teman-teman yang di bawah. JPU itu kepanjangannya jangan pakai uang, jangan Woi. putar uang. Keren. Kalau dia pakai uang, maka dia akan putar undang-undang. Negeri kita ini negeri hukum, tunduk dan taat pada hukum. Hukum secara etis artinya apa? Adalah keadilan artinya, tujuannya. Namun kenapa keadilan tidak lahir? Karena banyak orang diam ketika ketidakadilan itu datang ke seseorang. Ya. Yang saya katakan, saya berharap sekali dalam proses Mbak Niki dan yang lain-lain, khususnya Mbak Niki, karena ini public figure, bukan karena dia public figure, kita ada harapan penegakan hukum lebih baik. Itu saya sebenarnya ke situ tujuannya. Kalau Mbak Niki aja seperti ini secara radikal, barbar, bagaimana dengan orang di Papua, di ujung Aceh sana, di Kalimantan, di Jawa sana? Justitia kronika di una morta annunziata, kusamnya hukum, matinya keadilan, karena penegakan hukum jauh dari prinsip-prinsip hukum. Itu yang dipertontonkan saat ini. Semoga kita bisa bersama bersuara setidak-tidaknya. Pintunya Kasir sudah ada, didukung juga oleh Bang Sunan dan teman-teman. Jaga kesehatan, tetap semangat. Khususnya buat Mbak Nikita dan Doktif juga, yang saya lihat juga mendapatkan efek cukup besar dari ini. Ya, persiapkan langkah juga. Itu ya, Ismail juga begitu, tetap konsentrasi, fokus jaga kesehatan. Semoga yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Bang Yamin.